Selamat siang anak bapak semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya nak ya. Iya, tidak terasa kita sudah memasuki semester genap. Seingat bapak, baru kemarin aja kita memasuki semester ganjil. Sekarang sudah memasuki semester genap. Artinya apa? Artinya nggak terasa waktu ini cepat berlalu ya. Jangan-jangan nanti sebentar lagi udah ujian tengah semester. Atau bahkan sebentar lagi sudah ujian akhir untuk kenaikan kelas. Nah, anak-anak bapak semua sudah melihat nilai-nilai di semester ganjil ya. Pasti masih nilai-nilai yang bagus dikasih sama wali kelas. Tapi belum tentu di semester genap. Kenapa? Kalau nilai-nilai di semester genap itu akan mempengaruhi kenaikan kelasmu nantinya. Bapak sih berharap semua siswa kelas 8 bapak itu naik kelas, tidak ada yang tinggal kelas. Namun, ya kembali lagi, apakah siswa tersebut mau untuk naik kelas atau enggak? Maksudnya bagaimana Pak? Ya, semua tergantung dari tekad belajarmu. Jika tekad belajarmu setengah-setengah, maka yang terjadi adalah nilaimu juga setengah-setengah. Dari mana Bapak tahu bisa nilaimu setengah-setengah? Ya, itu akan kelihatan kok. Sewaktu Bapak berikan kuis, 15 menit saja waktu siswa untuk mengerjakan itu. Atau ada yang kurang dari 15 menit, ada yang 5 menit saja udah selesai loh. Sudah mengirimkan jawaban. Iya kalau jawabannya bagus, nilainya. Nih nilainya pun 20, nilainya pun 30, itu kan kelihatan ya. Tidak ada semangat belajarnya, tidak ada tekad belajarnya. Nah, padahal kuis yang Bapak berikan itu banyak berkaitan dengan materi. Jadi cukup disayangkan kan? Artinya apa? Tekad belajarnya masih kurang. Udah tekad belajar kurang, ngerjakan kuis juga nilainya rendah, tidak tepat waktu, bahkan mengirimkan tugasnya itu aduh, makan hati menurut Bapak. Harus dikejar-kejar terus baru mengirimkan tugas. Itu pun kalau dikerjakan, kalau nggak dikerjakan juga nggak ada nilainya. Nanti pada saat sudah ujian tengah semester atau ujian akhir semester, barulah bermohon-mohon untuk apa? Untuk mengumpulkan nilai-nilai tugas yang kurang tadi, kan tambah-nambahin kerja. Harusnya sudah udah jauh hari lewat. Perihal karena nilainya kuisnya rendah-rendah, nanti dekat-dekat ujian semester baru memohon untuk agar bisa mengumpulkan tugas. Untuk semester genap ini udah nggak bisa seperti itu nak. Jika kamu masih melakukan seperti itu, maka nama-namamu nanti akan dicatat sebagai apa? Sebagai bahan rapat untuk kenaikan kelas dengan semua dewan guru. Jadi kalau semua dewan guru memutuskan bahwa saja siswa tersebut tinggal, ya udah tinggal. Jadi kalau dewan guru merasa bahwa saja siswa tersebut dapat ditolong atau masih dimaklumi sehingga naik kelas, ya naik kelas. Jadi itu semua tergantung dari tekad belajarmu. Nah, Bapak berharap kali di semester genap ini bagi yang merasa bahwa saja dirinya masih kurang dalam hal kedisiplinan, ya, ubahlah, hapuslah, jadilah yang lebih baik. Nah, prosedurnya gampang kok. Lihat dulu materinya, pahami materinya. Kalau nggak paham, bertanya di komentar. Kalau bertanya di komentar atau aktif di komentar, kamu akan dapat tambahan nilai. Tambahan nilainya itu langsung ditulis di DKN, daftar nilai guru. Jika ditulis di DKN, itu akan membantu kamu nantinya. Jika nilaimu bagus, nilai kuismu bagus, nilai penilaian harianmu bagus, nilai PTSmu bagus, nilai pasmu bagus, ya kamu pasti akan naik kelas. Dan namamu tidak akan dibahas sewaktu rapat kenaikan kelas. Jadi intinya adalah semua kembali ke tekad belajarmu. Bapak harap sekali di semester genap ini semua memiliki tekad belajar yang tinggi. Semangat untuk belajar. Oke, bisa ya? Nah, materi kita kali ini adalah materi mengenai rumus fungsi if pada Microsoft Excel. Untuk lebih memahaminya, coba lihat soal cerita berikut ini. Ini terdapat di sebuah perusahaan. Ada seorang bos, ya, letak yang di tengah. Ini dia, Bapak tandai dengan warna merah. Ini bosnya.
Ya, dia memerintahkan kedua karyawannya, karyawan A dan karyawan B. Ya, ini Bapak anggap karyawan A dan karyawan B. Bos tersebut menyuruh agar kedua karyawan tersebut menyelesaikan suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut adalah menghitung laba atau keuntungan dari perusahaan. Tentunya menghitungnya itu menggunakan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang diberikan itu banyak, bukan 1-2 aja, banyak. Karena kan laporannya itu berupa laporan harian. Setiap hari itu ada laporannya. Inilah keuntungan kita hari ini. Besok juga ada laporannya, keuntungannya besok, dan itu berlangsung terus selama sebulan. Jadi bos ini menyuruh kedua karyawan tersebut untuk menghitung total laba yang sudah diperolehnya. Nah, karyawan A mengerjakannya dengan cara manual, dihitung satu persatu. Karyawan B mengerjakannya dengan menggunakan Microsoft Excel. Seperti itu. Nah, jadi di sini saja kita sudah dihadapkan dengan dua pilihan. Artinya apa? Apakah kamu mau mengerjakan tugas tersebut dengan menghitung manual atau dengan menggunakan Microsoft Excel? Udah dua pilihan. Ya, udah satu kondisi yang melibatkan dua pilihan. Oke. Nah, kita lanjut lagi soal cerita berikutnya. Si karyawan A ini mengerjakan dengan manual. Sedangkan si karyawan B mengerjakan dengan menggunakan IT, yaitu khususnya Microsoft Excel. Alhasil, karena laporannya sangat banyak, maka laporan tersebut membuat karyawan A merasa sangat frustasi. Nah, kita perhatikan gambarnya. Karyawan A sangat frustasi ya nak ya, karena itu dilakukan secara manual. Nah, sedangkan bagaimana dengan karyawan B? Nah, karyawan B itu menuai pujian. Baru saja yang dikerjakannya itu sangat-sangat cepat dan sangat tepat. Sangat cepat, sangat tepat, waktu dapat dipergunakan secara efisien. Sehingga apa yang dikerjakannya itu maksimal. Itulah perbedaan dua orang karyawan yang satu menggunakan IT, satu menggunakan secara manual. Ya, coba siswa-siswa Bapak dihadapkan kepada dua kondisi tersebut, pastinya sangat membingungkan ya. Ya jelas. Kenapa? Karena kalau kita dihadapkan posisi itu, kita akan diberikan dua pilihan. Apakah kita lakukan secara manual atau kita lakukan secara IT? Kalau kita lakukan secara manual, maka laporan tersebut sangat banyak. Jika kita lakukan secara IT, belum tentu kita menguasainya. Nah, disinilah kita belajar bagaimana cara menggunakan IT. IT itu terus berkembang. Artinya apa? Artinya adalah kita harus mengikuti perkembangan IT agar kita tidak menjadi karyawan A ini. Seperti itu. Nah, membahas tentang dua kondisi ini, ya, kondisi apakah dikerjakan manual ataupun dikerjakan dengan menggunakan IT, itu ada kaitannya dengan Microsoft Excel. Apa kaitannya? Kaitannya adalah pada penggunaan rumus fungsi if. Nah, rumus fungsi if itu melibatkan dua kondisi, kondisi benar atau kondisi salah. Seperti itu. Tapi kondisi benar dan kondisi salah itu dipengaruhi oleh syarat dari kondisi tersebut. Nah, itu mengenai rumus fungsi if. Mari kita mengenal lebih dalam fungsi if. Rumus fungsi if. Rumus fungsi if merupakan suatu rumus fungsi yang melibatkan dua salah, iya atau tidak, dan lain sebagainya. Rumus fungsi if ini banyak menggunakan flowchart, ya. Banyak menggunakan flowchart. Bapak tanda ini flowchart. Kenapa flowchart? Karena flowchart itu membantu pemula yang belum mengerti menggunakan rumus fungsi if untuk membuat rumus fungsi if. Seperti itu. Flowchart itu apa? Flowchart itu bisa disebut juga dengan diagram alir. Jadi kalau kita pernah dengar diagram alir, itu sama aja dengan flowchart. Ini flowchart versi bahasa Inggris, diagram alir versi bahasa Indonesia, seperti itu. Apa itu flowchart? Flowchart itu merupakan tool atau diagram yang membantu dalam proses membuat keputusan. Setiap keputusan selalu melibatkan dua kondisi. Kondisi iya atau kondisi tidak. Kondisinya itu benar atau kondisi itu salah, dan mungkin lain sebagainya. Keputusan sering dikaitkan dengan kondisi jika dan maka.
Jika A, maka hasilnya ini. Jika B, maka hasilnya ini. Jika dan maka dalam Microsoft Excel itu sama dengan rumus fungsi if. Nah, jadi rumus fungsi if itu pertama kali kita pelajari dengan menggunakan bantuan dari flowchart. Kalau kita membahas tentang flowchart, akan mengenal flowchart. Flowchart itu terdapat beberapa jenis simbol. Namun pada umumnya yang sering dipergunakan pada rumus fungsi if itu adalah terminator symbol, flow direction symbol, processing symbol, symbol input output, dan decision symbol. Nah, kita akan mengenal kelima simbol ini lebih dalam. Perhatikan gambar ini. Nah, ini gambar apa? Pada flowchart ini adalah terminator symbol. Terminator symbol itu apa? Terminator symbol adalah simbol yang digunakan untuk memulai suatu proses dan mengakhiri suatu proses. Gambarnya bentuknya seperti oval, seperti ini ya. Oke, kemudian yang kedua ini, perhatikan gambarnya. Tanda panah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Apa ini? Ini adalah flow direction symbol. Flow direction symbol merupakan simbol yang digunakan untuk menunjukkan aliran dari suatu proses. Nah, berikutnya yang ketiga adalah processing symbol. Simbol yang digunakan untuk menunjukkan hasil dari suatu proses. Bagaimana gambarnya, Pak? Gambarnya adalah sebuah persegi panjang. Berikutnya adalah proses simbol input output. Simbol yang digunakan untuk menampilkan apa yang diinput oleh user atau pemakai ke dalam Microsoft Excel. Jadi artinya apa? Data itu harus ada pertama kali, ya, sebagai syarat untuk melanjutkan ke berikutnya. Nah, gambarnya seperti apa? Gambarnya adalah jajur genjang. Dan yang terakhir adalah decision symbol. Decision symbol itu adalah simbol yang digunakan untuk memilah jawaban benar dan salah dari user. Sering juga disebut sebagai simbol keputusan. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah belah ketupat. Nah, bagaimana kita menggunakan kelima simbol ini untuk membuat suatu rumus fungsi if? Gampang sekali, nak. Nah, untuk lebih gampangnya kita melihat contoh berikut ini. Perhatikan contoh kasus. Miss Rehulina Ninta diwajibkan untuk memilah data siswa berdasarkan nilai akhir dari 256 siswa. Nilai akhirnya yang diambil. Jika nilai akhir dari siswa tersebut lebih besar dari KKM atau 70, maka siswa akan dianggap lulus. Untuk yang melaksanakan remedial bagaimana? Untuk yang melaksanakan remedial adalah jika di bawah 70 atau di bawah batas KKM, maka nilai akhir siswa tersebut dan membuat siswa tersebut diwajibkan untuk remedial. Oke. Nah, Miss Rehulina Ninta itu kebingungan untuk membuat rumus fungsi if-nya. Bingung beliau. Gimana cara membuat rumus fungsi if-nya di Microsoft Excel ya? Miss Rehulina Ninta mulai dari membuat diagram flowchart untuk membantunya dalam membuat rumus fungsi if pada Microsoft Excel. Nah, inilah data Microsoft Excel yang sudah dibuat oleh Miss Ninta. Udah diketikkan di Microsoft Excel seperti ini, nomor 1, 2 sampai seterusnya sampai 256. Namun yang bisa Bapak tampilkan hanya sampai ke 22 saja. Nama siswanya ada Afifa, Laina, Axel, dan lain sebagainya. Kelasnya adalah kelas 9C. Nilai akhirnya sudah ada 56, 78, 60, 32, 70. Tentunya ini dapat dilakukan secara manual seperti karyawan A tadi. Ya, dilakukan 56 remedial, 78 lulus. Kita lakukan secara manual. Kalau siswanya ada sekitar 10, masih sangat memungkinkan. Namun kalau siswanya udah 256, itu nggak mungkin lagi, nak. Itu nggak mungkin lagi. Ya, dilakukan secara manual. Ya, mungkin aja sih. Tapi yang jelas makan waktu yang sangat lama, kan? Oleh karena itulah, Miss Rehulina Ninta menggunakan Microsoft Excel untuk membantu dia. Sudah ada data-data yang sudah diketikkan oleh Microsoft Excel diketikkan Miss Rehulina Ninta di Microsoft Excel. Nah, tugasnya adalah bagaimana cara mengisi rumus di E2. Nah, kita perhatikan kenapa Bapak bisa tahu apa yang mau diketikkan rumus di E2. Karena aktif selnya itu ada di sini, di E2. Nah, sesuai ketentuannya, yaitu apa?
Mr. Heulinaninta akan menghitung rumus tersebut atau akan menggunakan rumus tersebut akan dilibatkan melalui dua kondisi, lulus atau remedial. Nah, syarat siswa dinyatakan lulus kalau nilai akhirnya itu lebih besar dari KKM. Syarat siswa remedial jika nilai akhirnya itu lebih kecil daripada KKM. Artinya itu semua bergantung dengan nilai akhir. Kalau semua bergantung dengan nilai akhir, nah kita perhatikan di sini yang mau diketik adalah E2. Otomatis yang difokuskan adalah nilai akhir pada D2, yaitu 56. Ini harus ada dulu. Kalau ini nilainya kosong semua, gimana kita bisa menentukan lulus atau remedial? Kan seperti itu. Jadi ini diwajib ada. Nah, 56 ini wajib ada. Atau nilai dari D2 ini wajib ada. Kenapa? Karena nilai D2 adalah nilai akhirnya. Nah, kalau manual kita sudah tahu nih remedial. Tapi menggunakan rumus bagaimana? Inilah yang akan kita pelajari. Apa yang dilakukan oleh Mr. Heulinaninta? Di flowchartnya ini kita mulai. Mulai itu adalah nilai pada sel D2. Artinya apa? Dibaca dulu nilai pada sel D2. Kemudian, pada saat nilai pada sel D2, berlanjut tanda panahnya ke bawah. Apakah nilai pada sel D2 itu lebih besar dari angka 70? Jika iya, maka dinyatakan lulus. Jika tidak, maka dinyatakan remedial. Nah, inilah cara membaca flowchart yang dibuat oleh Miss Ninta tadi. Jadi dimulai dari gambar lingkaran oval, ya, kemudian berlanjut, kemudian disertai dengan jajaran genjang, nilai pada sel D2, ya ini dibaca di sel D2. Dibaca di sel D2, artinya D2 harus terisi dulu. Kalau D2 tidak terisi, ya nggak bisa lanjut ke proses berikutnya. Nah, di proses berikutnya adalah apakah nilai pada sel D2 lebih besar dari 70? Jika ya, maka dinyatakan lulus. Jika tidak, maka dinyatakan remedial. Udah selesai, kan cuma itu yang dibutuhkan. Kalau begitu, bagaimana cara membuat rumus if-nya? Rumus fungsi if itu adalah sama dengan if, buka kurung, syarat dari suatu kondisi, titik koma, boleh diganti dengan koma, kondisi benar, titik koma, boleh diganti juga dengan koma, kemudian kondisi salah. Hasilnya adalah sama dengan if, D2 lebih besar 70, titik koma, tanda petik 2, lulus, tanda petik 2, titik koma, tanda petik 2, remedial, tanda petik 2, tutup kurung. Ingat, pengetikan rumus jika melibatkan kata ataupun kalimat harus diawali dan diakhiri oleh tanda petik 2. Nah, dari mana nilai D2 lebih besar 70 itu berasal? Nilai D2 lebih besar 70 itu berasal dari sini. Ikuti tanda panahnya. Itulah syaratnya. D2 harus lebih besar dari 70. Karena yang mau kita isi adalah sel E2. Makanya acuannya adalah D2. Kemudian, apa yang terjadi jika kondisinya itu benar atau iya? Jika kondisinya iya, maka muncullah lulus. Kemudian, apa yang terjadi jika kondisinya salah? Letak kondisi salah itu paling belakang. Jadi yang terjadi adalah kalau kondisinya salah atau tidak, remedial. Nah, seperti inilah cara membuat flowchart dan inilah rumusnya. Nah, rumus tersebut yang digunakan oleh Miss Ninta ke dalam Microsoft Excel di E2. Rumusnya ini dimasukkan kemari atau diketikkan kemari sama dengan if buka kurung D2 lebih besar 70 titik koma, tanda petik 2 lulus, tutup tanda petik 2 koma, titik koma, tanda buka petik 2 remedial, tanda tutup petik 2 tutup kurung. Inilah rumus yang diketikkan oleh Miss Ninta ke rumus E2. Langkah berikutnya tinggal bagaimana? Tinggal dorong saja ke bawah sampai ke siswa 256. Artinya tugasnya sudah selesai dengan membuat cara seperti ini. Butuh waktu yang lama? Tentunya tidak. Ya, daripada dihitung manual satu persatu yang sebanyak 256 siswa dan resiko kesalahannya tinggi, alangkah lebih bagus jika menggunakan rumus ini. Seperti itu. Nah, sekarang Bapak punya kasus yang akan diselesaikan oleh anak Bapak. Apa itu kasusnya? Kita lihat kasus kedua.
Miss Dedra Julita Tampu Bolon ditugaskan untuk memilah data yang berpredikat baik dan kurang baik. Siswa yang berpredikat baik jika nilai sikapnya itu lebih dari 60. Sedangkan siswa yang mendapatkan predikat kurang baik jika nilai sikapnya itu kurang dari 60. Ingat, baik itu lebih dari 60 ya. Baik jika nilai sikapnya lebih dari 60, kurang baik jika nilai sikapnya itu kurang dari 60. So, ini lebih dari 60. Ini kurang dari 60. Oke. Nilai tersebut harus sudah ada sebelum mencetak rapot semester. Nah, oleh karena itu Miss Dedra Julita Tampu Bolon mulai mengerjakan dengan menggunakan flowchart. Hanya saja Miss Dedra kesulitan dalam menentukan rumus fungsi if. Itulah kenapa Miss Dedra menggunakan flowchart untuk membantunya. Nah, dapatkah kamu membuat flowchart untuk membantu Miss Dedra? Dan apakah rumus fungsi if yang tepat untuk diketikkan oleh Miss Dedra di Microsoft Excel? Jawabanmu nanti nak, itu dijawab di komentar. Yang dijawab di komentar itu bukan gambarnya, tapi hasil akhir rumus if-nya saja. Ya, sama dengan if bla 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 bla, itu yang kamu ketikkan di komentar. Jika jawabanmu benar, maka kamu akan mendapatkan nilai plus 5. Ya, jika salah kita akan melakukan proses tanya jawab di komentar sampai anak Bapak ngerti. Oke? Nah, bisa ngerjakannya bukan? Inilah yang sudah diketikkan Miss Dedra di Microsoft Excel. Nah, perhatikan yang Bapak lingkari hijau ini. Itu letaknya di E8. Artinya Miss Dedra itu akan mengetikkan rumus di E8. Rumus apakah yang diketikkan Miss Dedra di E8? Bapak tunggu jawabanmu nak di komentar pembelajaran. Oke ya. Sampai di sini. Jika ada yang mau ditanya, tanyalah di komentar. Ya, Bapak tunggu keaktifanmu di komentar nak. Ya, semakin aktif kamu di komentar, maka tambahan nilaimu juga semakin besar. Oke. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah rumus fungsi if itu adalah rumus fungsi yang selalu melibatkan dua kondisi. Bisa kondisi benar ataupun salah, dan kondisi iya atau tidak. Ya, itu dipilih. Benar salah atau ya tidak atau lain sebagainya. Nah, tentunya untuk menentukan suatu pernyataan benar atau salah itu ada syaratnya. Ya, harus ada syaratnya. Kalau nggak ada syaratnya, ya bagaimana kita tahu nilai itu benar atau nilai itu salah? Seperti itu. Untuk membantu pemula dalam menggunakan rumus fungsi if, maka digunakanlah flowchart. Ya, flowchart itu untuk membantu saja. Oke, jadi langkahnya adalah gambarkan dulu flowchartnya, kemudian baru buat rumusnya. Jika kamu belum mahir, langsung membuat rumusnya. Jika kamu sudah mahir, tidak perlu lagi flowchart juga nggak masalah. Oke, kali ini kita harus mempelajari flowchartnya dulu, baru membuat rumus fungsi if-nya. Ya, harus buat flowchart baru rumus fungsi if-nya. Oke, itulah kesimpulan yang bisa kita ambil. Kemudian, minggu depan kita akan membahas mengenai soal-soal yang berkaitan dengan rumus fungsi if tunggal. Masih ke soal-soal rumus fungsi if tunggal. Ya, masih ke sana. Jadi, pelajaran ini apakah sangat dibutuhkan? Jawaban Bapak, sangat dibutuhkan. Sangat membantumu, efisiensi waktu, efisiensi tenaga. Kamu nggak mau kan menjadi karyawan A tadi? Tentunya semua siswa Bapak itu Bapak berharap menjadi karyawan B yang mendapat ujian nantinya. Oke, sekian dulu yang bisa Bapak sampaikan. Jika yang bisa Bapak sampaikan itu menyinggung perasaan anak Bapak semuanya, Bapak minta maaf terlebih dahulu karena tidak ada niat Bapak untuk itu. Ya, Bapak akhiri dengan semangat terus belajar. Selamat siang.